pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan. Datanya ini diambil pada April tanggal 21 2020. Hai, welcome back to Kelambu Channel. All here supported by Spartan Project ID. Kali ini gue mau membahas temanya tentang corona. Gue tahu lu bosen banget sama tema corona ini, tapi tenang aja, gue gak akan ngebahas tentang yang jumlahnya berapa korban, berapa yang survive, atau apakah vaksin sudah ditemukan atau enggak. Jadi gue akan lebih spesifik ke perekonomian yang terdampak akibat si corona ini. Sebagai refreshment aja ya, corona ini kan pertama kali diketemukan di akhir tahun 2019, makanya kenapa dinamain COVID-19. Dan pertama kali virus ini tuh ada di China sana. Pertama kali di China itu tahu ada virus ini, jadi di area Wuhan sana, di suatu klinik gitu ya, tiba-tiba banyak banget pasien-pasien yang datang dengan gejala penyakit yang sama, tapi dokter tuh bingung ini penyakit apa gitu, karena gejalanya itu seperti bersin, batuk gitu, terus juga panas tinggi gitu. Mereka pikir itu kayak flu biasa aja, tapi kenapa yang datang jumlahnya banyak banget. Terus akhirnya dokter memerlukan rekaman yang lebih dari histori para pendatang yang ke klinik itu gitu ya, para pasien itu gitu. Ternyata setelah diselidiki, mereka itu punya historical yang sama, sempat mengunjungi pasar ikan di daerah Huanan sana. Sebetulnya nggak cuma menjual ikan aja, di pasar itu tuh jual juga binatang-binatang lain seperti ada sapi, ada anjing, kucing, ikan gitu ya. Ada juga ayam, kelelawar dan sejenisnya. Setelah mengembangkan riset, ternyata virus tersebut diketemukan di hewan yang ada di pasar tersebut. Virus itu pertama kali teridentifikasi pada jenis kelelawar. Tetapi yang anehnya kenapa dari virus itu dari hewan bisa ke manusia gitu. Sebetulnya si penyakit corona ini tuh kan udah ada, cuman ini tuh jenis dari mutasi. Jadi sebetulnya tidak langsung datang dari si kelelawar, dia tuh bermutasi dari kelelawar itu sendiri, menjangkitkan ke binatang lain, terus memunculkan virus baru. Nah itulah si corona tadi gitu. Ternyata dia punya accessibility untuk menjangkit ke manusia, yang sampai hari ini kita masih dengar banyak banget kasusnya di mana-mana. Efek pandeminya itu berjalan dari bulan Desember 2019 sampai sekarang. Itu kan udah hampir mau ke akhir tahun lagi ya, sebentar lagi. Akibat pembatasan aktivitas gitu ya, otomatis kan bisnis berimpact, ekonomi berimpact, terutama di China sendiri kan. Di Chinanya itu beberapa sektor seperti pengiriman barang gitu, penjualan barang itu penurunannya drastis banget. Kita mulai untuk efek pandemi corona paling menyedihkan di dunia yang pertama versi Spartan, yaitu adalah pertumbuhan ekonomi dunia mengalami penurunan. Datanya ini diambil pada April tanggal 21 2020. Jadi pada awal pandemi, OECD atau Organisasi for Economic Cooperation and Development menyebutkan jika akibat pandemi ini pertumbuhan produk domestiknya bruto China itu akan mengalami penurunan yang sangat besar. Pertama itu terjadinya di China. Terus China kan penyuplai barang terbesar juga, yang ekonomi dia tuh majunya dari situ gitu ya. Itu berimpact banget. Apalagi dia kan benar-benar mengisolasi area Wuhan, tidak boleh dimasuki atau ada orang masuk atau keluar di situ gitu kan. Makanya itu mempengaruhi juga ekonominya dia di situ. Nah, Cina diperkirakan hanya akan mengalami pertumbuhan ekonomi hingga tersisa 4,9% aja. Itu data 21 April 2020. Saat pandemi itu masih berjalan. Jauh lebih lambat dari perkiraan sebelumnya yang mencapai angka 5,7%. Kondisi ini tentu berimbas buruk bagi perekonomian global. Secara kan Cina itu importir ke sana sini barangnya dia gitu ya. Dan ini mempengaruhi juga perekonomian yang ada di negara lain yang menerima suplaian barang-barangnya dia gitu. Nah, OECD itu memperkirakan kalau COVID ini terus berlanjut sampai akhir tahun 2020, mungkin pertumbuhan ekonominya China itu hanya tersisa tinggal 2,4% aja. Dari yang posisi April 4,9 itu jadi 2,4% aja. Setelah perbaikan sana-sini, terus dia ada masa isolasi gitu ya, dan dinyatakan sembuh, akhirnya daerah Wuhan itu dibuka lagi. Terus kita kemarin juga sempat lihat berita bahwa mereka udah selebrasi gitu bisa nyelesain masalah COVID-nya dia. Terus Wuhannya dibuka, perekonomian mulai membaik kan. Jadi berdasarkan informasi sebuah situs di 16 Juli 2020, dia bilang ekonomi China ekspansi 3,2% pada kuartal 2 2020 Juli. Dilansir dari Bloomberg Kamis di 16 Juli, produk domestik bruto China atau PDB ini berekspansi 3,2%. Yang sebelumnya tadi kan 2,4% perkiraannya. Ternyata bisa naik ke angka
3,2% sebelum tutup tahun. Capaian tersebut memutar balik kontraksi sebesar 6,8% pada kuartal 1. Kendati demikian, PDB atau Produk Domestik Bruto China tadi masih turun 1,6% pada semester satunya dia dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 gitu ya. Laporan yang sama menunjukkan produksi industri meningkat 4,8% pada Juni 2020 dari tahun sebelumnya. Penjualan retail mereka itu menyusut 1,8% dan investasi itu menurun di 3,1% pada paruh pertama tahun ini, di kuartal pertamanya dia gitu. Jika informasi yang gue tadi sampaikan adalah kurang tepat, silakan lo memperbaiki informasinya di kolom komentar. Next, yang kedua, efek pandemi corona paling menyedihkan yang kedua yang gue punya itu ancaman PHK besar-besaran. Lu tahu banget pasti ada keluarga lo gitu atau mungkin diri lo juga yang mengalami efek PHK ini. Lo dirumahkan juga sementara, ada yang benar-benar diberhentikan bekerja gitu ya. Pembatasan yang sedang diterapkan di beberapa negara terkait pandemi corona ini telah membuat banyak pabrik besar seperti Apple, Jaguar, Diageo, Land Rover, sampai Volkswagen ini dia sampai menurunkan jumlah produksinya mereka karena nggak ada yang beli gitu kan, nggak ada yang beli, terus ya mereka kurangin jumlah produksi. Otomatis ketika penurunan produksi terjadi, jumlah pegawai juga harus dikurangin kan gitu. Jadi ada yang kena PHK, ada juga yang kena dirumahkan sementara unpaid leave gitu. Jadi mereka tetap berstatus karyawan tapi tidak dibayar untuk beberapa waktu gitu. Menurut informasi dari Bloomberg Economic mencatat pabrik-pabrik besar yang ada di China hanya menggunakan 60-70% kapasitas produksi mereka dari yang biasanya. Bahkan beberapa pabrik di negara terkena dampak paling parah seperti Italia, Spain, dia itu sampai lockdown juga area mereka karena dicatat di kuartal 1 dan 2 itu kebanyakan tidak terselamatkan akibat coronavirus ini. Di Eropa itu dua negara tersebut dia mencatat angka kematian lumayan tinggi karena ternyata seperti di Italia dan juga Spain itu lebih banyak usia tua yang hidup di sana karena virus ini cenderung menyerang orang-orang yang imunnya sudah tidak kuat gitu atau sudah lemah gitu. Jadi untuk menyerang orang tua tuh lebih cepat gitu. Makanya dua negara ini tuh sangat terpukul banget gitu karena satu, mereka harus ngelakuin lockdown, terus juga mereka mengurangi jumlah produksi beberapa barang yang mereka produksi, juga mengurangi pegawainya gitu, dan lagi mereka harus melockdown karena jumlah angka kematian yang ada di negara mereka itu tinggi banget. Terus akibat PHK ini, gue baca di artikelnya salah satu media kabar lah ya gitu. Di tanggal 31 Juli 2020, Kementerian Ketenagakerjaan, menterinya itu Ida Fauziah, dia bilang kurang lebih 3,5 juta orang itu dirumahkan, dia bilang. Itu di 31 Juli 2020. 3,5 juta orang itu dirumahkan menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah. Pekerja formal yang dirumahkan mencapai 1,1 juta orang, sementara yang di PHK mencapai 380.000 orang. Sementara itu, si pandemi ini kan masih tetap berjalan gitu ya, masih tetap berjalan. Sementara orang-orang yang dirumahkan ini juga tetap butuh makan, tetap butuh bayar kebutuhan mereka sehari-hari gitu kan. Terus imbas yang paling kena banget dari si coronavirus ini adalah di sektornya pariwisata, perdagangan, manufacture, sama pertanian. Next, yang ketiga, efek pandemi ini juga mempengaruhi pasar saham yang mengakibatkan pasar saham ini turun atau terjun bebas, benar-benar terjun bebas. Salah satu orangnya kepala resiko negara di strategi Global Defeat Solution ini namanya Cedric Sehab. Dia bilang ketakutan terkait dampak virus corona secara global akan menyebabkan para investor enggan mengeluarkan uangnya untuk berinvestasi. Akibatnya, setiap perusahaan yang investnya itu ditarik gitu ya sama orang-orang yang menginvestasikan dia, dan karena ketakutan corona itu ya jadi nilai sahamnya tuh turun, nggak ada harganya lagi karena orang-orang itu mulai menarik investasi mereka di berbagai perusahaan yang mereka taruh gitu. Di berita 22 September 2020 di CNBC Indonesia, indeks harga saham gabungan IHSG terkoreksi pada perdagangan kemarin lebih dari 1% hingga keluar lebih dari 5.000 data perdagangan mencatat investor asing melakukan aksi jual bersih sebanyak 249 miliar di pasar reguler dengan nilai transaksi mencapai 6,8 triliun. Investor asing mulai ketakutan karena pandemi ini nggak udah-udah, jadi membatasi bisnis-bisnis, juga mempengaruhi pemasukan gitu ya, income gitu. Jadi mereka untuk menekan resiko, mereka akhirnya berlomba-lomba untuk menarik investasi mereka di perusahaan-perusahaan yang mereka taruh gitu. Lalu yang keempat, industri travel tuh paling terpukul banget
sama yang namanya si corona ini. Karena kan kita harus physical distancing kan, harus menghindari kerumunan. Bener-bener kemarin saat gue beberapa minggu lalu lah, gue pergi ke Bali untuk urusan pekerjaan. Lu tahu kan Bali tuh rame banget, kayak di pantai setiap sore semua orang menikmati sunset gitu ya. Gue di pantai mungkin bisa hitung orang cuma sekitar 10 orang aja. Tingkat keramaiannya itu hanya 5%, which is 5% itu juga isinya si penduduk lokal dan beberapa warga asing yang memang dia udah menetap lama di sini gitu. Literally sepi, semua bisnis tutup. Kalau lu biasa lewat di jalan-jalan Kuta Road itu semuanya tutup. Pantai juga, gue terus terang sedih banget ya liatnya, sedih banget. Gue nggak tahu ya, maksudnya mereka untuk survive itu gimana, sementara kan mereka udah hidup berpuluh-puluh, beratus-ratus tahun di Bali itu. Mungkin pemasukannya hanya dari industri pariwisata, sementara nggak ada pengunjung asing yang datang, domestik juga nggak ada, 1-2 mungkin gitu, karena kan pembatasan distancing tadi, jumlah orang nggak boleh berdekatan gitu, terus nggak boleh ada kerumunan ya, otomatis tempat-tempat hiburan di sana juga nggak bisa buka seperti biasa gitu. Mereka semua literally tutup sih. Keputusan beberapa negara yang melakukan lockdown dan pembatasan pengunjungan akibat pandemi virus corona ini membuat bidang pariwisata seperti hotel, travel agent, penerbangan, dan lainnya itu sangat terpukul. Temen gue ada yang bekerja di penerbangan, itu dia bilang Bali yang biasanya dia urusin pesawat puluhan gitu ya, schedule untuk terbangnya atau sampai ratusan bahkan, itu bisa dihitung jari gitu, bahkan cuma kayak 5 gitu per hari, itu pun udah bagus banget. Ada pesawat yang landing gitu. Biasa juga kalau gue di pantai kan suka lihat ada pesawat yang landing gitu ya, ini nggak ada. Mungkin di beberapa jurusan itu dia hanya tersedia satu jadwal aja, misalkan dari Jakarta mau ke Jogja gitu dia ada cuma 1 jam doang dari satu hari ya, yang biasanya mungkin pesawat tuh setiap 15 menit, 30 menit, itu beneran cuma satu hari itu satu gitu. Menurut Sekjen Asosiasi Travel Agent Indonesia atau Astindo dengan Ibu Pauline Suharno, sejak Februari kemarin setidaknya ada 20 agen travel besar di Indonesia yang terpaksa menawarkan cuti di luar tanggungan atau unpaid leave. Karena mereka nggak bisa bayar biaya operasionalnya kan, termasuk gaji karyawannya, terus maintenance, sewa gedung dan bla bla blanya. Dia nggak ada pemasukan sama sekali kan. Nah, kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia sebetulnya, tapi juga terjadi secara global. Bahkan untuk negara-negara yang memilih mengambil kebijakan lockdown, mereka harus rela kehilangan pendapatan dari sektor bisnis tersebut. Tadi kan gue udah bahas Italia sama Spanyol. Mereka juga kan sebetulnya 2 negara yang sering banget menerima turis kan. Mereka terdampak banget nih semenjak lockdown ini. Nggak ada mereka bisa terima orang turis masuk atau keluar kan. Terus yang tadi gue bilang, di Italia itu rata-rata sekitar 23,3% orang penduduk mereka itu usianya di atas 65 tahun. Jadi nggak heran kenapa jumlah korban yang nggak bisa terselamatkan karena virus ini tuh tinggi banget. Termasuk di Spanyol. Untuk Spanyol sendiri itu tercatat ada 5.400 panti jompo di negara itu yang dihuni sekitar 380.000 lansia dengan usia di atas 65 tahun. Jadi yang kalau gue tahu ya, di Eropa sana itu untuk pasangan gitu yang menikah atau pasangan yang hidup bersama itu mereka tidak terlalu berkomitmen untuk memiliki anak seperti di Indonesia gitu ya. Kalau di Indonesia kan abis nikah kayak bulan depannya dia hamil gitu kan. Jadi sistem reproduksinya tuh cepat. Kalau di Eropa sana tuh yang gue lihat saat gue kesana memang lebih banyak di rentan usia yang dari kayak middle sampai ke tua gitu loh. Jadi gue jarang lihat baby gitu tuh jarang. Nah, per 19 Maret 2020 Italia itu telah melaporkan 3.405 kasus kematian akibat si coronavirus ini. Angka kematian ini melebihi jumlah korban meninggal dunia di China malahan. China yang pertama kali, malah efeknya lebih besar di negara lain. Terus, berdasarkan data dari Cina, sekitar 80% orang dewasa yang meninggal itu berusia di atas 60 tahun. Gak heran, tadi kan, si penyakit ini tuh menyerang imun. Sementara kalau udah lanjut usia gitu kan, imun mereka tuh pasti juga menurun kan. Maksudnya gak sekuat, sehebat imun-imunnya anak-anak yang masih pada muda yang bisa nangkal virus-virus si corona itu gitu. Terus untuk urusan pekerjaan, kemarin itu gue tuh sempat observasi ke beberapa tempat
bukan nyari keramaian sih, tapi gue mau tahu efek dari si pandemi corona ini misalkan di setiap tempat itu sama apa enggak, dan ternyata sama. Yang terakhir itu gue punya informasi soal proses pemulihan ekonominya gitu, karena efeknya terlalu lama, pemulihannya juga lama. Jadi sebetulnya bukan tidak ada perbaikan ya, tapi berangsur-angsur gitu kan. Jadi yang tadinya misalkan lockdownnya adalah 100%, terus jadinya ada PSBB gitu kan. Jadi ada apa ya, keketatannya dikurangin. Sebetulnya juga tidak cepat memulihkan ekonominya, tapi paling enggak kayak operasionalnya untuk bisnis atau perdagangan kayak gitu tuh tetap berjalan supaya tetap ada pemasukan kan. Otherwise nanti akan ada resesi, antara pemasukan sama konsumsi negaranya itu tidak balance gitu loh, jadi ya itu resesi gitu. Bloomberg Ekonomi berasumsi jika proses pemulihan ekonomi akibat pandemi virus ini bisa membutuhkan waktu yang lebih lama untuk kembali ke titik normal. Pola pemulihan ini bisa membentuk pola huruf U bukan V, jadi nggak kerucut gitu. Hal senada juga sempat disampaikan oleh Lee, manajernya madeinchina.com. Jadi madeinchina.com itu semacam platform e-commerce gitu, tapi mereka tuh kayak supplier ketemu end user yang belinya dalam jumlah partai gitu. Jadi kayak apa, distributor ya, kayak distributor. Jadi lo belinya dalam jumlah banyak, jumlah partai gitulah. Dia memprediksikan angka produksi di Cina tidak akan mencapai lewat maksimal meski para karyawan pabrik sudah mulai kembali bekerja. Hal ini disebabkan karena hambatan rantai pasokan yang membuat kapasitas produksi jadi terbatas. Jadi walaupun si China itu udah kembali normal, sudah pabrik-pabriknya mulai berjalan beroperasional lagi, tapi kan dia juga butuh pasokan dari negara lain kan. Nah, negara lain ini kan belum selesai nih urusan coronanya, mereka masih harus fight gitu dengan virus itu. Nah, itu menghambat tuh pengiriman barangnya dia untuk dapat pasokan bikin barang di China itu. Terus terhambatnya rantai pasokan akan membuat para pekerja yang tadi udah beroperasional, jadi kan harusnya yang biasanya dia mungkin masuk seminggu full 5 hari gitu, jadi mungkin cuma kayak 2 atau 3 hari aja karena nunggu si pasokannya datang buat bikin produk di China gitu. Si daya beli masyarakatnya juga belum terlalu tinggi kan. Sudah ada sih aktivitas jual beli, tapi karena yang didahulukan mungkin sekarang makanan pokok ya, makanan pokok, terus obat-obatan gitu. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya seperti ekstra, misalkan beli baju atau sepatu gitu udah kayak nomor berapa lah sekarang itu. Gue dapat informasi dari kompas.com di beritanya tanggal 13 Agustus 2020 malah bilang gini. Beberapa negara dikabarkan sudah jatuh ke jurang resesi karena setidaknya 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonominya minus. Terbaru adalah Inggris. Inggris disebutkan mengalami resesi terparah sepanjang sejarah perekonomiannya. Lebih detail gue akan sampaikan di sini. Jadi nanti akan gue kasih nih 10 list negara yang dia melaporkan diri bahwa gue kayaknya kena resesi gitu. Oke, untuk hari ini informasinya segitu dulu aja. Nanti gue sambung lagi dengan berita yang lebih menarik. Jadi hari ini gue fokus untuk membahas perekonomian yang terimpact gara-gara corona. Semoga corona cepat selesai, jadi kita nggak usah PSBB lagi, kita nggak usah lagi diam di rumah gitu. Teman-teman kita yang sempat dirumahkan bisa kerja lagi ya. Untuk lu yang baru bergabung, welcome to Kelambu Channel. Jangan lupa di subscribe. Terus untuk informasi yang gue sampaikan, kalau lu rasa itu kurang tepat, silahkan perbaiki informasinya di kolom komentar. Jangan lupa juga di like, di share, dan tekan tombol loncengnya. Gue akan kembali lagi dengan informasi lain yang lebih menarik. Buat lu yang dengerin via podcast, lu juga tetap bisa kasih kritik dan juga saran by email. Nanti gue masukin di deskripsi yang ada di video ini gitu ya. Oke, segitu dulu. With me Ola. See ya. Bye-bye.